Berhasil tidak kemudian iblis mengajak manusia menyembah kepada dirinya? Berhasil. Melalui siapa? Melalui Paulus. Sehingga orang-orang Kristen keteteran. Siapa yang dilahirkan Maria? Manusia. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Lalu kenapa kau menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Siapa yang dilahirkan oleh Maria? Manusia. Apakah dia Tuhan? Ya, dia Tuhan. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah dia manusia? Iya. Apakah Anda menyembah Tuhan? Iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Kenapa bisa demikian? Karena iblis sedang memainkan peran. Itu fakta, itu real. Lalu apa endingnya? Matius 7:22-23. Kenapa kalian diusir? Karena kalian menggantikan ilahnya Bani Israel dengan ilah yang mengaku Yesus Kristus yang diduga penyesat itu. Sederhana untuk mengetahui itu. Yesus sendiri yang berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia si penguasa dunia ini tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia? Dialah yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu. Kepada aku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Ya. Udah, saya izin menanggapi. Iya, silakan. Iya bang, tadi ini panitia mana? Kok nggak ada yang bikin kopi udah jam segini ya? Oke. Tadi saya sempat mendengar abang mengatakan bahwa yang nanti dikubur terus yang disalib itu kan Mesias palsu bang, ya? Kristus palsu. Yes. Iya, itu dugaan abang kan, tafsir abang. Nah sekarang saya coba mengaitkan itu dengan kisahnya penyerupaan Isa oleh orang lain. Jadi Isa diselamatkan, ada orang lain yang diduga diserupakan seperti Isa kan begitu. Yes. Nah di situ kan yang menyerupakan orang lain menjadi Isa ini kan Allah bang ya. Iya. Artinya bahwa kalau abang katakan yang disalibkan itu Mesias palsu, artinya Allah yang menyiasati itu kalau kita menghubungkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Kan yang membuat orang lain disalibkan itu Allah. Yang merupakan Yudas, yang banyak pendapat yang mengatakan Yudas kan. Iya. Jadi kalau orang yang disalibkan itu bukan Yesus asli tetapi orang yang diserupakan oleh Allah, berarti Allah yang sengaja menyesatkan kami kan begitu logikanya. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya mereka apa itu? Berselisih paham soal siapa yang disalibkan. Biar. Jadi Mari saya buktikan. Ya, izinkan saya membuktikan apakah Tuhan saya yang menyesatkan atau Anda sendiri yang memilih sesat. Saya mau tanya kepada saudara. Yesus ini punya dosa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Apakah Anda percaya? Percaya. Oke. Yesus orang benar. Yesus tidak memiliki dosa. Di dalam Taurat berdasarkan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Di Keluaran 23 nomor 7 perintahnya kemudian, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus punya salah enggak? Itu kan larangan bang. Ya, jangan membunuh kan? Iya, larangannya jangan membunuh, tapi faktanya banyak yang membunuh kan sekarang. Sekarang pertanyaan saya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar atau tidak? Ya, orang tidak bersalah dan orang benar, tetapi itu kan larangan. Sekarang pertanyaannya, itu larangan kan? Iya, larangan. Itu larangan kan? Kalau itu larangan, boleh tidak Yesus dibunuh? Seharusnya tidak boleh, tetapi kan tidak manusia. Boleh. Tapi kan manusia kan faktanya sampai sekarang itu masih banyak yang melarang kan? Tidak boleh. Pertanyaan saya, kalau itu dilanggar, dosa tidak?
ya pasti dosa. Sekarang penyaliban terhadap orang benar itu menebus dosa atau melahirkan dosa? Jawab. Ya, menebus dosa itu bukan konsepnya seperti itu. Inilah yang Al-Quran katakan dan Anda tuduhkan kepada Allah. Anda mengatakan Allah menyesatkan kami. Anda punya otak, Anda manusia, Anda punya akal, Anda punya Bible, ditanya carut marut. Bukan, saya mengatakan yang menyesatkan tadi itu kan berdasarkan narasi abang. Kan abang bilang yang disalibkan itu kan Mesias palsu. Yes. Yesus palsu. Sementara di Al-Quran mengatakan orang yang diserupakan itu adalah Allah yang menyerupakan orang lain menjadi Yesus. Nah, ya, sekarang secara logika kan ya Allah yang menyesatkan itu. Sekarang begini, duluan mana Al-Quran dengan tragedi penyaliban? Tragedi. Ya. Duluan mana tragedi penyaliban dengan Al-Quran? Ya tragedi, Bang. Nah, tragedi duluan. Berarti Al-Quran hanya datang menjelaskan. Mau sebenarnya yang mereka sembah yang dikiranya Yesus itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Kenapa demikian? Tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apa alasannya engkau ingin membunuh orang benar? Apa kepentingannya sampai engkau ingin membunuh utusan Tuhan yang suci itu? Kepentingannya apa? Mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi. Maukah Tuhan pencipta langit dan bumi membiarkan orang yang disucikan, orang yang dikasihi, orang yang menjadi wakilnya, utusannya di tengah-tengah Bani Israel dibunuh oleh pelaku-pelaku maksiat? Apakah Tuhan ridho? Apakah Tuhan mau? Tuhan tidak mau. Salahkah ketika Tuhan kemudian menggantikan hambanya yang suci ketika hendak dibunuh, lalu Tuhan menggantikan orang yang suci ini dengan pengkhianat? Salah enggak menurut saudara? Artinya Tuhan menumbalkan orang lain gitu, Bang. Saya ulang pertanyaannya, salah tidak ketika Tuhan menggantikan orang benar ini dengan pengkhianat? Salah enggak? Salah sih seharusnya. Kok salah? Coba Anda baca Amsal 21 nomor 18. Amsal ini kan tulisan Salomo. Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Salomo. Amsal 21 nomor 18, di situ berkata apa? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang berkhianat kepada Yesus? Ya, Yudas. Banyak. Salah tidak ketika Tuhan menggantikan orang benar ini dengan pelaku maksiat? Salah enggak? Kalau pengkhianat Yesus itu banyak, Bang. Salah satunya Yudas. Sekarang pertanyaan saya, salah tidak ketika Tuhan menggantikan Yesus yang orang benar dengan orang fasik? Salah enggak? Kalau menurut saya salah. Kenapa bisa? Ya kalau berpatokan pada pengkhianat, ya pengkhianatnya banyak. Kenapa harus Yudas kan? Karena dia yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Yang disalib ini terkutuk enggak? Tidak terkutuk. Itu ada dua, Bang. Terkutuk, Bang. Kiri dan kanan, Bang. Apakah Yesus terkutuk? Tanya, Bang. Yesus tidak terkutuk. Oleh karena itulah yang digantung di tiang salib itu bukan Yesus. Justru di situ Yes, Bang. Kalau bukan Yesus, kenapa dia dibuat turun sampai sebagai manusia, Bang? Dan kita juga izin ya. Dan kita membahas juga di Lukas 4 ayat 55. Itu menjelaskan ke siapa nabi-nabi palsu itu ya. Nabi palsu itu Dengar datang dulu, kepada Bang. murid Yesus. Dengar. Abad Kemudian pertama. ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata. Nah, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iya. Dia membawanya ke tempat tinggi yang gelap, berarti goa. Kita sebut goa, ya. Tidak Kata ada iblis tempat tinggi kepadanya, gelap. Enggak. Dengar dulu, Bang. Jangan Kau bisa kamu narasi. tambahi dalilnya, saudara. Dengar dulu kamu narasi. Jangan, Ya. Jangan kau Saya tambah baca juga, dalilnya, Bang, ya. Jangan Saya kau tambah baca. dalilnya. Kemudian Tidak ia ada membawa kata Yesus gelap ke di suatu situ. tempat yang tinggi
Nah, berarti goa nih. Kok goa Dalam tinggi? gunung ada goa. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan Ya, kepadanya. nggak apa-apa. Nah, ini Silakan. iblis. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya. Kata iblis kepada Tuhan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Nah, kenapa dalam surat Lukas 4 ayat 5 sampai 6 tiba-tiba keluar dari gua itu Muhammad? Oke, Coba ceritakan Bang. baik. Yang dituliskan wahyu melalui Jibril. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kapan Tadi- masuknya itu Nabi Muhammad dia sebagai nabi? Oke, baik. Jadi gini, kawan. Anda harus jujur mengakui Bible itu Anda telah pelintir. Di dalam Lukas 4 nomor 5, kemudian Coba, iblis. Bang. Sabar dulu, Jelaskan itu, Bang. Bayangan gantian. Gantian. Sabar. Nanti Anda akan ketendang di sini. Bokong Anda akan kesepak sampai Anda terpental sampai ke mimbar gereja. Kenapa takut? Lukas 4. Sabar ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, bukan goa. Anda pelintir. 1. Jadi tinggi itu apa Bang? Hei, saudara, tempat tinggi itu bukan goa. Kalau dia Jadi apa? yang namanya goa itu bukan tempat yang tinggi. Yang tinggi itu bumbungan bait suci atau di Itu. atas gunung yang tinggi. Goa yang tinggi itu cerita Campuratu. Jangan di Sabar dulu. Anda tinggal ditekan tombolnya langsung terlempar ke gereja. Kemudian iblis membawa Yesus. Kalian. Boleh enggak saya bicara atau Anda aja yang mau bicara? Silakan. Saya diam. Silakan. Oke, langsung pakai data Bang ya, Bang Juma ya, baru narasi ya. Biar saya buka dari sini ya. Silakan. Bicaralah. Sampai 6 tahun ke depan, jangan berhenti. Silakan. Kenapa bisa di dalam Lukas 4 tiba-tiba yang keluar dari goa itu Nabi Muhammad yang keluar membawa Jibril? Coba jelaskan datanya Bang. Silakan. Lukas 4 nomor 5 ada goa enggak di situ? Kita membicarakan yang tinggi. Yang tinggi jadi apa Bang? Tinggi itu bisa pohon, bisa gunung. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Berarti suatu tempatnya itu apa Bang? Yang tinggi apa Bang? Ya. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya. Nah, masuk ke disitunya gua. itu tanya nih. Ini menceritakan Ketika- siapa Nabi Muhammad? Apa ya? Ketika orang masuk ke goa, apakah alam semesta dunia ini bisa kelihatan dalam goa? Ayo. Itu dia bernarasi Bang. Dia menceritakan. Masuk ke gua untuk menceritakan. melihat Dia segala akan diberikan bumi. sesuatu mujizat ya. Iya, Nah, masuk ke dalam goa gitu, ya, memperlihatkan tapi gitu ya. dia dia nggak menunjukkan langsung bercerita. Ini iblis bercerita ya. Oke. Nah, dalam goa di tempat dalam yang tinggi. Coba Oke. jelaskan. Oke, Kenapa baik. Nabi Muhammad? Ya. Oke, baik ya. Tadi kalau Nabi Muhammad kalian. Oke, baik. Giliran saya nih atau masih mau bicara? Oke, lanjut ya. Oke. Kata ya. Nah, saya ambil Lukas 4 nomor 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, Sus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis, seluruh itu akan menjadi milikmu. Pertanyaannya kemudian, apakah iblis berhasil menggoda Yesus? Jawabannya tidak. Berarti Yesus di sini tidak diberi kuasa. Dunia beserta segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Saya ulang lagi. Apakah iblis berhasil? Tidak berhasil. Sehingga Yesus tidak ada kuasa akan dunia ini. Catat itu baik-baik. Yesus tidak berkuasa akan dunia ini.
Karena iblis tidak berkuasa kemudian mencobai Yesus. Iblis tidak berhasil membuat Yesus tunduk menyembah dirinya. Andai saja Yesus menyembah iblis, maka Yesus diberi kuasa dunia. Tapi ternyata tidak. Paham itu ya? Yesus yang asli tidak diberi kuasa. Bang, Oke? izin bang, Sabar. pertanyaan saya belum dijawab. Bang, Sabar. ya. Sabar. Lalu lihat di data nomor 13-nya. Setelah iblis gagal memberikan kuasa kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan iblisnya kemudian menunggu waktu yang tepat. Apakah tadi iblis berhasil memberi kuasa kepada Yesus? Tidak. Apakah Pertanyaan saya iblis belum dibalas, Bang, ya. sabar. Apakah iblis kemudian mengatakan bahwasanya dia berhasil mencoba Yesus? Tidak berhasil. Mundur tidak iblis? Mundur. Istirahat tidak dia? Istirahat. Apakah selamanya-lamanya dia tidak akan menggodai lagi? Tidak. Dia menunggu waktu yang tepat. Ingat saudara, Anda mengatakan bahwasanya iblisnya itu masuk ke kubur atau di dalam goa. Sekarang Yesus, pengganti Yesus itu dikubur di mana? Di goa atau bukan? Jawab dulu. Bang, pertanyaan saya belum dibalas, belum dijawab. Iya, ini saya mau jawab. Ini kenapa sedikit lagi. Bisa, Ini sedikit Nabi lagi. Muhammad keluar. Ini sedikit lagi. Pertanyaan saya, apakah yang digantung di salib itu nantinya dikuburkan dalam goa? Jawab. Jawab. Woi. Pak, kau masuk ke room Oten aja, biar nggak dimute kau. Apakah di sini kan dimute. Anda mengakui bahwa orang yang digantung setelah diturunkan dari tiang itu dikubur dalam gua? Jawab. Tiang itu dikubur dalam gua. Jawab. Anda mengatakan iblis ke dalam gua kan? Pertanyaan saya, apakah mayat orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan dalam gua? Jawab. Hoi. Pelan, saya ketawa sama kamu ya. Iya. Jawab. Kamu modal Apakah congor. orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan di dalam goa? Giliran Jawab. saya modal congor, kau mute ya. Inilah kayak ginilah kadung-kadung Islam ini. Nggak paham. Nangis dia teman-teman. Nangis dia. Dia ketelan sendiri dengan muntahnya. Yesus itu dikuburkan di dalam goa milik Yusuf Arimatea. Ketika iblis ingin memberikan kuasa kepada Yesus, apakah Yesus terima? Tidak. Lalu siapa yang keluar dari goa kubur mengaku kepadanya telah diberi kuasa? Nyak-nyu-nyu. Yesus yang asli menolak diberi kuasa. Tetapi ada yang keluar dari kubur menerima kuasa itu. Itu bukti bahwa yang turun dari tiang bukan Yesus. Yang menerima kuasa adalah dia yang berhasil dirasuki oleh iblis. Ingat Yohanes 6 nomor 70. Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Kalau ternyata yang disalib ini adalah pengganti Yesus, berarti yang disalib ini adalah iblis. Kalau yang mencobai iblis ini kepadanya telah diberi kuasa dunia, maka yang keluar yang adalah iblis dari kubur itu adalah penguasa dunia. Ada yang salah dari penjelasan saya? Yesus tidak menerima kuasa dunia. Lalu siapa yang menerima kuasa dunia? Hamba iblis. Aku akan memberikan semua itu kepada siapa yang aku kehendaki, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa dunia? Iblis dong. Iya, Itu baik, Bang. bukan Bang, Yesus. Baik. Oke, silakan.
Tadi ketika iblis berjanji kepada Yesus akan memberikan sesuatu itu, abang percaya perkataan iblis itu? Iya, saya percaya. Oh, saya tidak percaya perkataan iblis. Seandainya Yesus mengikuti kemauannya iblis waktu itu, belum tentu dia menepati janjinya kan? Masih ada peluang dia mengingkari karena memang iblis. Ya. Kalau saya tidak percaya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kemudian ada yang berhasil ditundukkan, iblis juga berkuasa memberi kuasa, betul? Siapa yang berhasil? Ya, siapa yang tunduk kepada iblis? Kan Yesus mengatakan waspada kepada penyesat. Yohanes 12 nomor 31, coba Anda plototin. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 dan seterusnya sampai nomor 40. Itu Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga anak manusia itu akan keluar dari perut bumi. Dan itu adalah tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Maka yang keluar dari bumi, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa, Rek? Kalau kata perut bumi ini, pemahaman abang seperti apa? Perut bumi itu Kubur yang digali ya? Yes. Kalau sepengetahuan saya bahwa Yesus itu di dalam gua yang Mantap sekali, Anda sudah menjawab saudara kita yang tadi. Saudara, Anda lihat di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14 dan 15, endingnya di data nomor 15. Ketika iblis naik ke awan-awan ingin menyamai, ingin menyeterai, ingin menyaingi pencipta langit dan bumi dengan cita-citanya yang tinggi itu, tapi Tuhan mengatakan apa di data 15? Sebaliknya, ke dalam alam maut, ke dalam kubur, engkau akan dilemparkan. Iblisnya dilemparkan ke alam kubur, dilemparkan ke perut bumi. Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya makhluk yang keluar dari kubur? Karisten. Tanda-tanda Yesus Kristus penyesat adalah memiliki pengikut banyak dan mereka kemudian percaya ketika ada yang mengaku ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Sedangkan Yesus berkata, jika ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku. Matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa dunia akan berguncang, dan anak manusia akan nampak di langit, dan seluruh manusia akan melihatnya. Kalau itu belum terjadi, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1000 orang, 1 miliar orang mengaku bertemu dengan aku, ente jangan percaya, itu bukan aku. Selesai kita. Ada lagi? Cek. Ya, Bang Kris, gimana Bang Kris? Ya. Tadi ketika ada ayat yang mengatakan penguasa akan dilempar keluar dari dalam perut bumi itu, kenapa abang menyimpulkan Yesus yang keluar dari kubur? Karena Yesus tidak dibunuh, Cak Ayu. Begini Bang, apakah waktu iblis itu baru keluar dari perut bumi itu ketika Yesus keluar dari kubur dulu? Yesusnya tidak berkentayangan selama dari awal memang kan? Yesusnya yang mengatakan itu, bukan saya loh. Ya, saudara, berarti abang yang salah tafsir kan di situ. Oh tidak, kata Yesus, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku, yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias bukan Yesus lagi.
Tidak lama lagi aku akan berbicara denganmu, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia penguasa dunia ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika penguasa dunia merasuki Yudas, berkuasa enggak terhadap Yesus? Tidak. Tidak. Berarti dengan kata lain, sia-sia iblis merasuki Yudas. Kenapa? Karena dia tidak berhasil kemudian menyerahkan Yesus asli kepada pengadilan Romawi. Yesus yang berkata. Kalau menurut kami berhasil, menurut abang itu. Berarti iblis berkuasa atas Yesus. Mana yang betul, Anda atau Yesus? Yesusnya berkata. Iya, setelah berkuasa atas Yudas, berkuasa nggak terhadap Yesus? Ya tidaklah, karena bukti. Tidak. Berarti Yudas tidak berhasil mengkhianati Yesus. Berhasil. Loh, berarti iblis berhasil kepada Yesus. Iblis berhasil membujuk Yudas. Nah, apakah hasil daripada membujuk Yudas itu berhasil? Begini, kalau kita buat kalau Adam sedikit pun begini, tidak berkuasa atas diriku, sedikit pun, kata Yesus. Begini, ketika Adam dirayu oleh iblis, Adam dan Hawa dirayu oleh iblis, kan di situ iblis berhasil merayu berkuasa atas Adam dan Hawa, kan? Tidak berarti iblis berhasil melawan Allah, kan? Tidak juga seperti itu. Nah, sekarang begini, iblis datang kepada Adam, berhasil nggak iblis? Berhasil. Enggak, Anda keliru. Tidak berhasil. Iblisnya kemudian datang kepada istrinya Adam. Barulah iblis berhasil mencobai istrinya Adam. Adam istrinya terpedaya. Istrinya yang terpedaya dalam kuasa iblis inilah yang menggoda kemudian Adam. Jatuh enggak Adam? Ya jatuh sama-sama. Jatuh. Melalui tangan semua, kan? Melalui tangan iblis atau melalui tangan Hawa, istrinya? Ya bujukan dari Hawa itu iblis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan kata lain, iblis tidak berhasil terhadap Yesus, maka iblis memakai Yudas. Berhasil nggak Yudas mencoba Yesus? Kalau Yudas berhasil. Hah? Kalau Yudasnya berhasil. Hah? Berhasil? Ya, iblis berhasil menggoda Yudas, membujuk Yudas. Berarti kalau Anda mengatakan Yudas berhasil mencobai Yesus, berarti iblis berhasil mencobai Yesus, betul? Bukan iblis yang. Iya. Parah. Bagaimana iblis mencoba Yesus? Yang dicoba itu Yudas, itu Yudas. Ketika iblis datang kepada Adam, iblisnya tidak berhasil. Yang berhasil mencobai Adam adalah Hawa, betul? Ya sudah pasti dari pengaruh iblis juga. Dari pengaruh iblis. Berarti Yudas pengaruh iblis. Yudas yang berhasil nggak pengaruh iblis kepada Yesus? Kepada Yudas. Kepada Yesusnya berhasil nggak? Iya, saya paham. Berhasil tidak Yudas berkhianat kepada Yesus? Ya berhasil. Berhasil nggak iblis kemudian mempropagandai Yudas agar kemudian Yesus dibunuh? Berhasil nggak iblis? Berhasil. Berarti Yesus bohong. Di dalam Yohanes 14:30 Yesus berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kok Anda mengatakan berhasil? Yesus mengatakan tidak sedikit pun. Iya tahu, kawan tahu. Sekarang Yudasnya berhasil nggak menyalibkan Yesus? Ya berhasil kalau menurut kami. Berarti Yesus berhasil dikuasai iblis. Yudas yang dikuasai iblis. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Saudara, tujuan iblis merasuki Yudas, sasarannya siapa? Yudas atau Yesus? Kalau tujuan iblis merasuki, sasarannya Yudas. Bukan Yesus. Bukan, jelas. Mate bale. Udahlah.
angkat tangan saya. Saya angkat tangan kepada saudara yang kemudian mencoba untuk menerapkan kebenaran Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Lalu kemudian yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri. Yang tahu diri aja yang jawab, silakan. Saya mengingatkan aja. Iya, karena rahmat dan keselamatan tidak mungkin tertera kepada orang-orang kafir. Keselamatan itu hanya untuk orang yang beriman. Silakan. Ya. Jadi gimana itu kok bisa ada Bang Zuma izin, tadi dia bertanya di dalam surah Al-Jasiyah ayat 31 itu kepada siapa dilemparkan ayat itu? Lanjut Gurunda. Al-Jasiyah ayat 31. ayat 31 itu berbicara orang-orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutsla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Nah, apa yang ingin ditanya di sana? Enggak, pertanyaan saya. Iya. Di dalam Al-Quran ada tertulis ayat, pernahkah kamu melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Oh, itu ayat 23 itu, Bang. Iya. Dua kali masalah ayat, dua kali, Pak. Itu ayat 23 itu. Afara'aita minat takhaza ilahahu Yang saya hawahu. Iya, gimana? Kok ada orang menuhankan hawa nafsunya? Gimana ceritanya? Baik. Seperti ini. Ketika dikatakan orang yang menuhankan hawa nafsunya, artinya orang yang menghambakan diri terhadap keinginan-keinginan jasadnya, menginginkan kemudian kepuasan terhadap hawa nafsunya, dan tidak peduli kepada ajaran pencipta langit dan bumi, melainkan hidup sesuai dengan keinginan nafsu. Orang yang mempertuhankan nafsunya adalah orang yang melakukan kehidupannya kemudian sesuai dengan kehendak nafsunya. Makanya di dalam Al-Quran surah Sa'ad ayat berapa? Ayat 26 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di sana bahwasanya orang-orang terdahulu itu kemudian mereka menginginkan untuk mempertuhankan hawa nafsu. Al-Quran surah Sa'ad ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah berfirman bahwasanya janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadid. Sebelumnya Allah memerintahkan jangan engkau mempertuhankan, jangan engkau mengikuti, wala tattabi' hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Contoh, ketika kemudian ada perintah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah atau surah An-Nisa, jangan engkau makan babi, itu haram. Tetapi orang yang menuhankan hawa nafsunya, meninggalkan larangan itu, lalu mengikuti hawa nafsunya, yaitu makan babi. Itu yang dimaksud. Ketika dikatakan la ikrah, jangan engkau mendekati zina, la taqrabuz zina, dia tidak peduli. Dia melakukan persinahan di mana-mana. Itu artinya orang itu mempertuhankan nafsunya, mengidolakan hawa nafsunya, gitu Bang. Oke. Berarti bisa juga kita sebut termasuk orang Islam mempertuhan Muhammad gitu. Kalau Nabi Muhammad tidak ada dipertuhankan, karena apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad adalah untuk mempertuhankan kepada Allah. Tidak ada perintah Nabi Muhammad untuk mempertuhankan dirinya, nggak ada. Gimana? Tadi saudara mengatakan menghambakan diri, mengikuti hawa nafsunya. Iya. Dia mempertuhankan hawa nafsunya, betul? Iya. Terus
Nabi Muhammad itu datang mengajarkan fattakullah, untuk bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan adalah menghindarkan diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang menolak kenabian Nabi Muhammad. Itu orang yang menuhankan nafsunya. Iya, iya. Seperti itu. Jadi kata saudara bahwa yang dimaksud menuhankan hawa nafsunya, menghambakan diri kepada hawa nafsunya, Iya. lebih mengikuti hawa nafsunya, betul. Yes. Lebih mengikuti hawa nafsunya. Ya, Berarti termasuk juga kaum musliman wal muslimin mempertuhankan Muhammad. kok bisa? Ya, karena umat muslim mengikuti dan menghambakan diri kepada Muhammad. Jadi gini, saudara, ketika kami mengikuti Nabi Muhammad, kami menundukkan nafsu kami malah. Karena kalau mengikuti Nabi Muhammad, kami diharamkan makan makanan yang sudah digariskan untuk jangan dimakan. Kami dilarang kemudian untuk berlaku seperti hewan. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, berarti kami mentaati Nabi Muhammad sama halnya membunuh nafsu kami. Karena dengan mengikuti Nabi Muhammad, contoh, sekarang ini bulan suci Ramadan. Siapa yang kami ikuti untuk tidak makan di siang hari? Nabi Muhammad. Berarti kami tidak mengikuti nafsu. Kami mengikuti iman kami untuk taat kepada beliau, mengikuti beliau di dalam prosesi keagamaan. Yang dimaksud mempertuhankan hawa nafsu adalah seperti ente. Yesusnya berpuasa, ente tidak puasa. Yesusnya bersunat, ente tidak bersunat. Yesusnya ibadah sabat, ente kemudian jingkrak hari Minggu. Itu nafsu yang Anda ikuti. Sekarang saya tanya, siapa yang memerintah, sabar, siapa yang memerintahkan ente kemudian menjadi Kristen? Tuhan? Tidak. Yesus? Tidak. Lalu siapa? Ya hawa nafsu. Nabi Muhammad, siapa yang memerintahkan kemudian kami ikut kepada Nabi Muhammad? Ya Allah. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutlah kepadaku, yaitu Nabi Muhammad. Ada perintah. Yang tadinya kami malas ngapain puasa. Oh jangan ikuti hawa nafsumu. Kamu harus mengikuti perintah Allah, yaitu berpuasa. Sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan berpuasa. Itu bukan hawa nafsu. Itu akal sehat. Jadi Anda kalau belajar Islam itu ya perkuat kuda-kudanya dulu. Jangan sampai Anda keteteran. Tapi kok paksa sekali supaya umat Islam ini menyembah baginda Rasul Nabi Muhammad. Kenapa kayak gitu ya Gurunda ya? Ya karena begini, mereka diperintahkan kemudian oleh Paulus untuk menjadikan Paulus itu sebagai teladan. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga Kristus. Jadi Paulus minta diteladani. Ketika kemudian mereka menyembah Yesus, itu atas perintah Paulus, apakah boleh dikatakan mereka juga menyembah Paulus? Karena Paulus yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhannya, lalu apa yang diucapkan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nah, apakah kemudian Kristen dituntut oleh Paulus untuk mentaati itu? Yes. Sehingga Kristen menyembah siapa? Apakah menyembah Paulus? Tidak, tapi menyembah kepada Yesus. Atas perintah siapa? Atas perintah Paulus. Apakah boleh dikatakan mereka menyembah Paulus? Tidak. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Allah. Siapa yang merintahkan menyembah kepada Allah? Nabi Muhammad. Ketika kita taat perintah Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah, kenapa mereka menuduh kita menyembah kepada Nabi Muhammad? Kan tuyul. Ya Bang Zuma, gimana kawan? Paulus itu kan dia menulis di versi aslinya itu kan Tuhan kan. Jadi kurios. Iya, penguasa, maksudnya penguasa di situ bukan Tuhan. Yang kata Tuhan itu kan baru muncul 1791. Iya. Itu dirubah oleh salah satu penerjemah Alkitab kan. Iya. Paulus itu tidak, kalau tuduhan Abang Paulus menyuruh menyembah Yesus dengan berdasarkan kata Tuhan tadi, kan otomatis tidak masuk karena Paulus menulisnya dengan kurios Tuhan.
Kemudian siapa yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu, kalau abang mau menyalahkan, ya salahkan orang yang merubah. Sementara Paulus tidak menulis di aslinya itu Tuhan, tetapi Tuhan. Dan otomatis Tuhan itu tadi terbantahkan itu. Oke, baik. Baik. Saya lanjutkan. Ada berapa yang esa menurut pandangan akal sehat kita? Esa tunggal berarti. Satu. Ya, ada berapa yang esa? Satu. Satu yang esa. Kemudian, kenapa kenapa Paulus menyebut Yesus juga esa? Di mana itu, Bang? 1 Timotius 2 nomor 5. Ini supaya Anda paham Tuhan dan Tuhan. 1 Timotius 2 nomor 5. Yang dibawa mencatat Kolose 9 nomor 2 itu kebalik. Yang benar Kolose 2 nomor 9. Iya, baik Bang ya. Kalau yang saya tangkap dari ayat ini, karena Ya. Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Artinya Berarti- Allah itu esa, pengantara pun esa. Artinya pengantara Allah dan manusia ini esa juga, satu saja, tidak ada pengantara lain, kan begitu. Berarti Yesus esa. Ya, esa dalam artian satu, kan pengantara itu satu saja. Iya, saya tanya kepada Anda. Berarti Yesus itu esa. Iya, dalam artian yang dimaksud Paulus ini adalah Berarti ada berapa yang esa di situ? Allah itu esa satu, pengantara juga esa satu. Berarti Hanya dua. pengantara saja. Berarti 2 esa. Bukan, Allah itu bukan pengantara. Di sini kan dibedakan. Yang bergelar esa itu kan hanya pencipta langit dan bumi karena tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan kita enggak? Ya tidak begitu juga, mahasiswa juga ada gelarnya. Bukan Allah sendiri. Hanya Tuhan yang esa, satu-satunya yang esa itu hanya Tuhan, dan itu esa itu artinya tunggal, absolut. Iya, maha pun seharusnya oleh Tuhan sendiri kan, tapi mahasiswa juga ada. Iya, dia kalau dikatakan siswa itu pelajar, mahasiswa artinya pelajar yang maha belajar, yang sungguh-sungguh belajar, bukan kemudian dia. Begini, sabar. Coba abang baca pelan-pelan jangan lari ayat. kemana-mana ente. Abang baca pelan-pelan ayat. Karena Allah itu esa, berarti Allah itu satu, betul kan? Iya. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara. Artinya Berarti- pengantara di sini pun esa. Satu saja. berarti Yesus ikut-ikutan esa kan? Esa itu kan artinya satu, Bang. Artinya pengantara itu Iya, satu. berarti Yesus dan Tuhan itu sama-sama esa kan? Iya, betul. Tetapi di sini Nah, ada berapa yang esa di situ? Allah itu esa satu, betul, Allah. Dan Yesus esa juga. pula esa dalam artian pengantara kan dimaksud. Iya, iya, berarti ada berapa yang esa? Dua, tetapi di dalam yang berbeda di Gitu. sini, kan? Coba saya baca lengkap biar teman-teman dengar di bawah ya. Iya, silakan. Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Artinya pengantara itu esa cuma satu. Pengantara antara Allah dan manusia itu cuma satu. Oke. Yaitu Yesus. Nabi Musa itu perantara enggak? Pengantara juga antara Esa juga ada Nabi Musa. Jibrilnya di sana kan? Ada Jibril di sana. Ya, esa juga Nabi Musa. Berarti tidak sah. Pengantaranya ada dua, Jibril, malaikat. Malaikat Musa, malaikat. Tidak sah kan berarti di situ. Matahari tidak sah. Ada dua di sana. Ya, jadi roh yang datang, malaikat yang datang kepada Yesus memberi kekuatan kepada Yesus itu apa? Gimana? Malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Yesus itu masuk nggak esa juga nggak dia? Kalau dia memberikan penguatan itu kan itu bukan dalam saat pewartaan. Ya, tadi Nabi Musa kamu sebut ada malaikat yang datang kepadanya, ikut juga esa, jadinya nggak esa itu Musa. dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara pembawa firman. Nah, Kalau Yesus diberikan juga kekuatan, Yesus juga menerima firman dari malaikat. mana ada? Saya baca Yohanes 1 nomor 51. Ahai. Bentar. Silakan. Mana ada? Ahai, ada. Bang Suma dilawan. Yang ahai tadi bukan saya.
Kenapa kayak ketapuk terus ya Bang Zuma ya? Ketepak. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ardiansa, Masya Allah. Silakan Syekh. Teman-teman di follow ya akun Bang Ardi ini. Entah akun keberapa ratus ini. Bantu di follow. Sekarang sehari aja akunku tumbang 3 loh. Ngeri. Lanjut Gurunda. Selamat. Silakan. Yohanes berapa tadi Bang? Yohanes 151. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Lalu kata Yesus kepadanya, sebentar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini yang melihat langit terbuka ini siapa nih? Gak tahu, aku juga gak tahu. Ya karena faktanya selama ini kita belum pernah lihat langit terbuka kan, jadi Abangnya lucu juga ya. iya dong, harus sesuai fakta. Kan kita belum pernah, siapa yang pernah lihat langit terbuka di sini? Tanyalah sama penulisnya kitab Anda. Nah, maksud kita baca dulu dari ayat atas supaya paham maksudnya. Iya, mana tahu begitu dibaca dari atas langit tertutup jadinya kan ya. Ya, ini mesti baca lama lagi nih baca. Kita ke Paulus saja lah Bang. Iya silakan. silakan. Ya ini saya mau jawab apa kalau bacanya sepotong saja ke langit. Belum pernah saya lihat langit terbuka selama. Iya. Silakan Bang. Ya. Kan selama ini abang bernarasi bahwa suara yang didengar oleh Paulus di padang itu adalah Mesias palsu atau Yesus palsu yang mengaku-ngaku sebagai Yesus kan, iblis. Iya, betul. Nah, itu ayat pendukungnya yang mana Bang? Peringatan Yesus atau Yesus Matius 24 nomor 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat ini mau dikaitkan dengan suara yang didengar Paulus, Bang ya? Iya, betul. Endingnya nanti Anda baca di 23 sampai nomor 26. Oke, sabar, kita ke sini dulu. Iya. Sepengetahuan saya yang didengar Paulus di padang itu bukan orang, dia hanya ada cahaya dan suara dari langit saja, kalau seingat saya. Bukan orang berarti bukan Yesus. Ya, karena dari cerita itu kita tidak bisa menyimpulkan orang karena tidak ada fisiknya. Iya, Paulus mengaku aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Baik. Kalau begitu begini. Sini kan Yesus bilang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang. Di sini banyak orang, artinya banyak nih, bukan suara satu itu saja. Iya. Dan akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ini di mana? Itu kalau kita kaitkan dengan suara di padang gurun itu tidak nyambung ini, Bang. Kok nggak nyambung pula? Bagaimana kemudian Paulus menerima pernyataan-pernyataan dari sosok ngaku Yesus lalu diterima oleh orang Roma
Lalu orang Roma menjadikan ajaran Paulus itu sebagai ikatan kerajaan. Resmilah kemudian Paulus jadi rasul bagi mereka. Setelah itu mereka melakukan peperangan kemana-mana, termasuk menindas orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Itu real, itu fenomena yang ada. Bagaimana kemudian mereka datang membakar semua Taurat yang ada mereka temukan, dan pembaca-pembaca kitab sucinya orang Yahudi itu mereka bunuh. Baca kitab MKB 2. Jelas itu. Bagaimana Yerusalem itu diratakan oleh mereka yang ngaku-ngaku pengikut Paulus. Dengan simbol tentara perang, bendera berbentuk dengan simbol salib. Siapa itu? Ya pengikut Paulus. Itu terbukti, Bang. Makanya Yesus mengatakan waspada. Ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Itu perintah camkan itu tidak main-main loh. Yesus sampai mengatakan camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam kamar rahasia, jangan kamu percaya. Apa sebabnya jangan percaya? Sebab kalau aku yang datang, di data nomor 27-nya, seperti kilat yang menyambar cahayanya terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Nah itu, langit, matahari, gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh, kuasa dunia bergoyang, anak manusia Yesus akan nampak di langit, dan seluruh manusia akan meratap. Lalu kemudian manusia seluruhnya di atas dunia akan melihat aku datang. Itu tanda kedatanganku. Kalau ada yang mengaku bertemu aku dan tanda itu tidak ada, itu bukan aku. Waspada, hati-hati, itu penyesat. Iya Bang, baik. Kalau pengertian saya berdasarkan ayat pertemuan itu Yesus tidak datang di sana. Kan Paulus hanya mendengar suara, kan datang. Itu artinya dengan fisiknya. Kayak sama kayak Bang Suma, saya mendengar suara Bang Suma di sini, kan abang tidak perlu datang ke sini kan? Oke. Boleh baca 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang? 2 Yohanes 1 nomor 1. Jangan juga kamu marah sama keyboardnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah sesi penyesat dan antikristus. Nah, Paulus mengaku dia menerima dari Yesus, di mana Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Paulus ditanya, Paulus, siapa yang mengajarkan kamu Injil? Manusia atau bukan? Bukan. Lalu siapa? Yesus. Dengan kata lain, dia mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Pergi ndak ke seluruh dunia? Iya, sampai ke Indonesia. Ayat 7. Sekarang Saudara Martin, apakah Anda menyembah Yesus? Ya, saya menyebutnya Tuhan itu dalam artian penguasa, kurios tadi. Saya ulang pertanyaannya, Bang. Apakah saudara saya ini menyembah Yesus? Menyembah Bapa sesuai perintah Yesus. Termasuk Yesus kan yang Anda sembah? Iya. Oke. Saya Oke. Apakah saudara menyembah manusia? tidak. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Maafkan saya, itu dalil di dalam kitab saudara. Dan Anda sudah membuktikan hari ini. Anda mengakui Yesus, nanti kalau anak Anda lahir, Anda akan mengajarkan kepada anak Anda, Yesus bukan manusia, makanya kita tuhankan. Tetapi faktanya itu bahwa semuanya mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Faktanya di lapangan kalian menuhankan bukan manusia. Mulut Anda mengatakan dia datang, tapi praktiknya
Anda tidak mengakui Anda menyembah manusia. Dengan kata lain, siapakah penyesat? Ingat kata 27 apa dalam Yohanes tadi. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ingat itu. Ada kata planos. Planos itu artinya pembohong, penipu. Siapa pembohong itu? Pembohong adalah, penipu adalah lain di mulut, lain di praktek. Itu pembohong. Misalnya ketika Anda mengatakan sebuah HP, HP ini adalah pisang. Atau pisang Anda katakan ini adalah HP. Padahal yang ada di tangan Anda itu adalah pisang. Sama ketika Anda mengatakan Yesus itu manusia, tapi pada praktiknya Anda menuhankan manusia. Tapi Anda tidak mau dikatakan sebagai penyembah manusia, dan Anda menyembah Yesus. Dengan kata lain, Anda mengajarkan bahwa Yesus bukan manusia. Tidak mungkin Anda mau menyembah manusia. Dengan demikian tidak mungkin Yesus bagi Anda manusia. Hanya mulut Anda yang mengatakan dia manusia. Kenapa? Karena Maria melahirkannya. Tetapi pada prinsipnya Anda mengatakan Yesus bukan manusia. Sekarang yang menjadi permasalahan bukan di situ. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Anda mengatakan Yesus manusia dan ketika Anda mengatakan Anda bukan penyembah manusia, itu sama dengan Anda sedang menyembah makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan Yesus. Ya. Baik Bang. Jadi pemahaman saya soal dia datang sebagai manusia itu kan begini. Dia punya hakikatnya kan roh. Dulu sebelum alam semesta ini ada, dia sudah ada kan roh. Nah, kemudian dia ada pengertian kalimat bahwa dia datang sebagai manusia. Itu artinya yang dulunya roh sebelum alam semesta ini ada, kan dia datang kemudian dalam bentuk manusia. Kan begitu. Saudara, Dan semua Kristen mengakui Yesus ini datang sebagai manusia. Tidak ada satupun Kristen yang tidak mengakui itu. saudara, kelemahan saudara Kristen itu selalu menggunakan dalil berlapis, dan lapis dalil yang mereka gunakan itu lari daripada pesan yang ada. Contoh, ketika Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14 sebagai dalil pembenaran akan ketuhanan akan Tuhan Anda yang adalah Yesus. Sebenarnya itu hanya tameng. Anda itu sebenarnya mempertuhankan Yesus bukan karena Yohanes 1, bukan, tetapi karena Filipi 2. Baca saya malah. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 1, nomor 2, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itulah dasarnya kenapa kalian menyembah sosok Yesus, bukan karena Yohanes 1, bukan. Tapi pendeta pastor kalian selalu mengedepankan ketika menguraikan tentang ketuhanan Yesus, selalu membawa Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Padahal bukan di situ. Yohanes 13 nomor 3, bukan di situ intinya. Inti daripada ketuhanan Yesus dalam perspektif agama Kristen itu adalah bisikan-bisikan Yesus Kristus itu kepada Paulus. Paulus setelah dibisikin, kemudian Yesus Kristus melahirkan catatan-catatan Paulus yang kalian sebut sebagai surat-surat Paulus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Theos turun mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Bukan firman Tuhan, saudara, bukan firman Tuhan yang menjadi daging. Yesus itu bukan. Tetapi Yesus yang kalian sembah itu adalah roh datang mengambil rupa wujud manusia. Ya, kalau gitu begini saja. Kita coba bicara jangan pakai Alkitab dulu. Kalau di akal saya begini, di akal saya itu bahwa dari kita semua umat manusia ini mesti ada salah satu pemimpin tertinggi dari manusia itu sendiri, Bang. Pemimpin tertinggi. Iya. Raja di atas segala raja. Siap. Penguasa di atas segala penguasa dan sebagainya. Siap. Nah, setelah saya mencari tahu di Alkitab, itu saya dapat sosoknya yang paling pantas Yesus. Sementara Allah Bapa yang disebutkan Yesus itu, menurut saya itu hanya orang-orang pilihan saja yang bisa berkomunikasi dengan Dia. Sementara kita yang awam ini, yang bisa kita lihat di akhir zaman yang mengurus kita masuk surga dan sebagainya itu ya Yesus, pemimpin penguasa tertinggi tadi. Allah Bapa tidak seorang pun yang dapat melihatnya sesuai perkataan Yesus kan.
Jadi Yesus itu penguasa untuk segala yang hidup, diberi kuasa oleh yang tak kelihatan, yang tak terdefinisikan itu. Oke. Kalau saya katakan kepada saudara, penguasa dunia ini adalah yang merajai dunia, itu salah nggak? Boleh juga. Nah, itu adalah raja dunia kan, penguasa dunia ini kan? Untuk segala yang hidup lah. Ya. Siapa penguasa dunia ini menurut Yohanes 14 nomor 30 berdasarkan sabda Yesus? Ya itu. Yohanes berapa, Bang? 14 nomor 30. Yohanes 14:30. Siapa penguasa dunia? Yohanes. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia itu? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus menjelaskan di situ dia bukan penguasa, tapi dia taat kepada perintah Tuhan. Nah, di data 30-nya itu siapa? Yang 30-nya itu siapa? Ya, penguasa dunia itu siapa? Penghibur. Loh, kok jadi penghibur, Bang? Bro, penghibur? Seorang penghibur kan? Bukan. Yohanes 14:30 itu iblis. Yang ada di sini menjanjikan penghibur di sini. Judul Yohanes 14:30, Bang. mana ada Yesus menjanjikan iblis bagaimana itu? Loh, berbeda. Berbeda dengan penguasa dunia ini itu iblis. Ini perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Yang menjadikan ada judulnya di situ siapa? Ya dari apa namanya inti poin dari ayat yang begini banyak kan dia simpulkan menjadi judul kan. Waduh, kalau Anda membaca dalam kitab saudara, jelas sekali bahwa penguasa daripada dunia ini itu adalah iblis. Matius 4 nomor 8, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Wahyu 9 nomor 11, dan raja memerintahkan mereka. Raja yang dimaksud di sini apa? Raja yang menguasai jurang maut. Kalau iblis itu penguasa kejahatan. Nah, lalu siapa yang jahat ini yang tidak berkuasa terhadap diri Yesus? Di sini kan kalau berdasarkan perikopnya dia menjanjikan seorang penghibur yang kemudian nanti teman-teman Islam memakai sebagai nubuatan untuk Nabi Muhammad kan. Oke, silakan Anda baca Yohanes 12 nomor 31 kalau gitu. Itu kata Yesus, bukan kata saya tapinya. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sekarang penguasa dunia ini siapa? Di sini Yesus memberikan nama istilahnya, kisi-kisi tentang kematiannya, Bang ya. Sebentar. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Maksudnya Yesus ini dihakimi kan. Sekarang juga penguasa dunia ini, berarti Yesus itu akan dilempar keluar bumi. Maksudnya dikubur. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, maksudnya dia diangkat. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, ini cocok nih. Jadi sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Artinya Yesus diadili kan, dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Artinya dia mati dan dilempar keluar bumi. Maksudnya dikubur. Oh, jadi menurut Anda penguasa dunia itu Yesus? Ya, menurut pernyataan di sini. Di sini dia menyampaikan kisi-kisi tentang kematiannya ini dan kebangkitannya. Loh, penguasa dunia itu bukan Yesus, Bang. Penguasa dunia itu iblis.
tidak terbukti karena dia gagal merayu Yesus di padang gurun. Hah? Dia gagal merayu Yesus di padang gurun kan? Berarti tidak berhasil memberikan kuasa kepada Yesus. Iya, Pak. Kali pencobaan di padang gurun kan nyata tidak berhasil itu. Berarti kuasa dunia yang dimiliki oleh iblis itu tidak diberikan kepada Yesus kan? Ya itu kan janji iblis, berarti janji palsu, omong kosong itu iblis tuh. Oh begitu. Iya, saya tidak percaya perkataan iblis. Kalau abang mau percaya ya silakan. Tapi apakah menurut perjanjian lama iblis itu berkuasa terhadap orang-orang yang lemah? Iya, pastinya dia menggoda orang-orang yang lemah. Berkuasa berarti kan? Iya, kepada orang-orang yang lemah. Nah, sekarang yang dikatakan dalam Yohanes 12:31 ini kenapa Anda mengatakan itu Yesus? Ini kan penguasa dunia, bukan penguasa orang-orang yang lemah. Penguasa dunia itu iblis. Mana bisa? Itu ajaran dari mana? Adinda Ardiansa monitor nggak nih? Siap abangku. Tolong buka Gimana, Gurunda? Yohanes 12:31 dalam bentuk paralelnya deh. Oh siap Gurunda. Open cam atau dibacakan aja Iya, Gurunda? open cam. Oh, Yang open paralel. cam. Baik abangku. Yohanes 12:31 saya barusan baca juga itu. Sebentar. Yohanes 12. Yohanes 12:30. Oke, aku open cam dulu ya. Besarkan saya, Bang Fandi. Sudah itu, Bang. Oh ya. Yohanes 12:30 ya, Gurunda. 31. 31, baik. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Coba lihat terjemahan TSI. TSI, oke. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, akan dijatuhkan dan kuasanya dihancurkan. Jediar, waduh. Bisa gitu ya gurunya. Ini ya, ini tuh, yaitu iblis. Gimana Bang? Bacanya di mana itu, Bang? Di TSI. Yang TSI, yang terjemahan TSI. Di Alkitab Sabda, Bang. Gurunda nemu aja deh. Jangkrik. Tunggu screenshot dulu, bentar. Sabar. Nemu aja lu Gurunda lu. Tapi ya masuk akal juga ya Gurunda ya. Misal penguasa dunia ini adalah Yesus ya Gurunda. Misal Bang Martin mengatakan penguasa dunia adalah Yesus, berarti Yesus akan dilemparkan keluar. Gitu. Ya, bisa jadi. Nah, Bisa jadi. siapa yang lempar Yesus? Berani-beraninya. Tidak, jadi polanya itu gini. Siap, Di dalam Gurunda. Yesaya 14 coba buka. Kita lihat sama-sama Yesaya 14. Yesaya 14 nomor berapa? Baca dari data 12 sampai nomor 15-nya. 12. Ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke dalam tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi Iya, iblisnya dilemparkan kemana? tempat paling dalam di liang kubur. Nah, ketika iblisnya dilemparkan dari mana? Dari Yang tadi mana tadi? Yohanes 31 tadi itu iblis dilemparkan keluar dari
Yohanes, sebentar guru. Aduh, kok macet. Nah ini. Sekarang berlangsung menghapingan dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari Kalau dari dunia, yang tadi itu yang dibaca di Yesaya 15 nomor 15 dimasukkan ke dalam mana? Yesaya 14:15 misalnya. Ya, Yesaya 14:15 Gunda. Iya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan dunia orang mati, Gunda. Nah, ketika dia dilemparkan keluar dari Bumi. Dari bumi. kubur. Dari kubur. Oke. Kalau kita Dari pakai kubur, kan? terjemahan Iya, betul. Nah, berarti iblisnya dilemparkan dari keluar Apa, Ma? dari kubur. Sebentar, Ma. Keluar dari kubur. Nah, Yesus memberikan tanda angkatan jahat 3 hari 3 malam di perut. Di perut bumi. Berarti hari ketiga keluar dari Kubur. Dari perut bumi. Ini. sebentar Pak, Bang Ardi sebentar. Kalau kita pakai terjemahan yang TSI ini, kita harus mengikuti bunyi kalimat yang di terjemahan itu juga. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dijatuhkan dan kuasanya akan dihancurkan. Kalimatnya berbeda dengan kalimat yang terjemahan baru di atas, makanya saya salah mengartikan tadi. Ya kalau di terjemahan TSI pakai kalimat yang ini, ya pas, iblis akan dihancurkan. Tidak ada persoalan. Oke, berarti iblis tidak berhasil kemudian menyalibkan Yesus, betul? Atau jangan-jangan iblis yang berhasil menghancurkan Yesus? Mana yang betul ini? Ya ini kalau saya tafsir, menurut saya maksudnya di sini iblis akan dihancurkan. Ini maksudnya bahwa Yesus berhasil mengalahkan penguasa kegelapan kematian itu, yaitu iblis, dengan kebangkitannya itu. Mati meja. Justru yang dilemparkan dari kubur itu yang tadi itu iblisnya. Yang akan Coba begini, kita sederhanakan saja nih. Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaannya nih, dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus dalam rupa lain? Sebentar dulu Bang ya. Kita selesaikan ini antara terjemahan baru dan terjemahan TSI ini. Kalau di terjemahan baru dia pakai kata akan dilempar keluar kan? Kalau di terjemahan TSI ini dia pakai kuasanya dihancurkan. Nah, artinya dilempar keluar yang di atas di terjemahan baru ini itu artinya apa, sama dengan kuasanya dihancurkan. Artinya kuasa iblis ini dihancurkan dengan kebangkitannya tadi. Iya, jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan TSI yang tadi ditunjukkan tahun berapa? Tahun 2014 ya. 2014 Gunda. Iya, Betul. okay. Di situ dikatakan sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dijatuhkan dan kuasanya akan dihancurkan. Ketika kemudian dikatakan dijatuhkan iblis ini dan kuasanya dihancurkan kemudian, artinya bahwa Yesus membuka kedoknya dia. Yesus membuka aibnya. Bahwa ketika kemudian ada sosok yang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya. Sehingga orang yang tidak percaya kemudian itu membatalkan kuasa iblis terhadap dirinya. Itu pasti. Makanya dikatakan pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Siapa mereka ini? Ya yang percaya kepada penguasa dunia. Kan begitu. Sedangkan Yesusnya sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 bahwa iblis itu sebagai penguasa dunia ini datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku.
Dengan kata lain, kalau kita menyadari ini dengan logika sehat, iblis tidak berhasil untuk menyalibkan Yesus. Tidak berhasil dia. Enggak. Kalau pemahaman kita tuh begini Bang, iblis ini kan penguasa kejahatan. Artinya Yesus mampu, maksudnya penguasa ini tidak mampu berkuasa atas Yesus. Itu maksudnya Yesus ini mampu mengalahkan kuasa kejahatan yang kematian tadi. Loh, Mengalahkan iblis. kalau dia sudah mati, itu berarti dia sudah di-KO sama iblis. Terkait daripada dia keluar dari kubur, ya itu ceritanya iblis dilemparkan keluar. Iblisnya yang keluar dari kubur itu. Kalau dia KO sama iblis, berarti yang di dalam kubur itu bukan iblis, karena yang di dalam kubur itu orang yang KO sama iblis. Oh tidak. Coba Anda lihat yang tadi yang Yesaya 14 itu kan iblisnya dilemparkan ke dalam kubur kan? Enggak, narasi abang yang pertama kan tadi bahwa Yesus KO sama iblis kan? Berarti yang mati di dalam kubur Yesus. Orang yang KO sama iblis, bukan iblis. Matilah dia. Ya berarti bukan iblis, tetap kalau orang yang KO iya, tapi kalau bukan iblis. Iblis berhasil meng-KO Yesus, makanya Yesus mati disalib. Nah iya, berarti yang di dalam kubur itu kan Yesus, bukan iblis. Orang yang KO sama iblis. Iya, orang yang di-KO sama iblis, betul. Berarti bukan iblis kan? Yesusnya kan? Iya, berarti bukan iblis. Yesus sudah di-KO enggak? Sudah KO. Nah, di-KO. Kalau iblis merasukinya bisa enggak? Gimana? Kalau iblis yang merasukinya kemudian bisa enggak? Ya kalau menurut saya tidak bisa. Kan sudah Kalau memang iblis merasuk ke dia, berarti di dalam gua itu ada iblis, ada Yesus, ada dua di sana. Bukan iblis sendiri. Iblisnya kemudian sudah masuk di dalam diri Yesus. Berarti ada dua sosok di sana. Iblis di dalam. Ada yang merasuki kan? Iya, iblis masuk ke dalam tubuh Yesus. Nah, berarti ada Yesus dan ada iblis. Nah, itu dia. Pantaskah itu? Pertanyaannya, pantaskah itu terjadi terhadap Yesus? Nah, sekarang orang yang keluar dari kubur itu bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat. Bisa dilihat atau tidak? Dia ada di dalam. Faktanya di dalam Yohanes 6 nomor 7, nomor 70, Yesus mengatakan Yudas itu adalah iblis. Bisa nggak dilihat Yudas? Ya, yang dilihat Yudas, ya iblisnya kan tidak kelihatan. Sama, yang dilihat adalah sosok yang diserupakan dengan Yesus, padahal di dalam dirinya adalah iblis. Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti Yesus dalam rupa lain ini adalah Yesus yang sudah kerasukan iblis. Iya, tetap sosok yang dilihat itu adalah Yesus, walaupun ada iblis di dalam dirinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah iblis berkuasa atas diri Yesus? Tidak bisa. Nah, berarti bukan Yesus. Ya itu kan pernyataan merasuki tubuh Yesus kan abang yang buat, bukan saya, bukan Alkitab. Loh, bagaimana ceritanya? Anda kan mengatakan Yesus mati, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Tapi yang mengatakan tubuh Yesus dirasuki iblis itu abang, bukan saya. Kalau itu bukan Yesus kemudian, berarti itu Yudas. Tetapi kalau Anda memaksakan itu Yesus, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Apa betul? Iya, tetapi dibuktikan bahwa Yesus membuktikan bahwa dia mampu mengalahkan kematian. Oh, salah Anda. Ketika Yesus sudah berhasil dibunuh, maka iblis sudah berkuasa atas diri Yesus. Maka tubuhnya, kalau dia adalah Yesus, tubuhnya lah Yesus yang dirasuki oleh iblis. Ketika iblis berhasil membunuh Yesus, disitulah saatnya iblis berpesta. Kalau ayat ini tidak. Itu Yesus mampu mengalahkan kematian itu. Artinya itu bukan. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Enggak, itu kalau menurut saya itu mujizat, itu tanda kebesaran. Anda baca Ibrani 5 nomor 7 dulu. Ibrani 5 nomor 7. Iya, silakan. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis
dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Diselamatkan nggak dia? Ia diselamatkan dari maut. Ya berarti tersentuh nggak maut? Ia tersentuh kan dari maut. Iya. Keluar dari maut. Kan? Allahu Akbar. Kalau misalnya begini saudara, ketika ada orang yang jatuh ke jurang, itu boleh nggak dikatakan orang itu kemudian bebas dari jurang? Selamat, gimana? Orang yang jatuh ke jurang boleh nggak dikatakan selamat dari jurang? Tergantung, jangan sampai dia jatuh di bawah jurang ada air. Alamak. Kan peluang-peluang Sebagai itu kan manusia, Yesus berdoa agar terhindar dari kematian. Bukan mati dulu baru selamat. Tidak. Sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu dan sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Berarti Yesus diselamatkan dari kematian. Berarti Yesus tidak mengalami kematian maksudnya. Bukan mati dulu baru dihidupkan. Injil Ibrani ini tulisan siapa? Itu juga saya tidak tahu. Bukan Tidak Paulus. ada yang bukan. Tidak ada yang tahu siapa penulisnya. Ibrani itu jadi. Begini aja kawan. Maukah pencipta langit dan bumi Yesus itu dibunuh? Itu aja dulu. Sorry gimana bang? Maukah pencipta langit dan bumi yang disebut Bapa itu agar Yesus itu dibunuh? Saya pikir kalau dia mengutus seseorang itu pasti ada tujuannya, Bang, ya. Iya. Bukan soal dia mau atau tidaknya, tujuannya apa dia mengutus itu. Iya. Sekarang mau ndak Tuhan itu kemudian agar Yesus, kan dikatakan begini. Begitu besar kasih karunia Bapa akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya. Kan itu poinnya. Dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya. Kan gitu poinnya. Betul nggak? Namun pertanyaan mau atau tidak ini menurut saya gini. Misalnya saya mengutus Bang Suma pergi ke suatu tempat. Kemudian saya sudah mengutus baru saya berpikir mau atau tidak, kan tidak bisa. Nah sekarang itu harus dari awal tujuannya apa dia pergi. Saya mengutus tujuannya apa dulu. Ya, maka dari itu di dalam Yohanes 8 ketika ada orang yang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus kepada mereka? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh di dalam kamu. Nah, kalau Tuhan menginginkan Yesus itu dibunuh, berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu beroleh firman. Di dalam diri mereka ada firman, yaitu Yesus harus dibunuh. Tetapi karena di dalam diri mereka itu tidak ada firman, keinginan mereka untuk membunuh Yesus itu bukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang menghendaki pembunuhan terhadap Yesus, maka orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ada firman di dalam diri mereka. Kenapa? Mereka ingin mempraktekkan firman Tuhan untuk membunuh Yesus. Faktanya, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu, sehingga kamu ingin membunuhku. Kalau ada firman bunuhlah Yesus, atau ada rencana Tuhan memang untuk membunuh Yesus, maka orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu memperoleh firman di dalam diri mereka. Mereka adalah pelaku-pelaku firman karena Tuhan memang sudah memfirmankan untuk membunuh Yesus. Tapi faktanya Yesus mengatakan, engkau ingin membunuhku karena tidak ada firman di dalam dirimu. Kalau firman ada di dalam diri seseorang, maka orang itu tidak akan pernah mau membunuh Yesus. Kenapa? Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Ketika ada orang yang ingin membunuh Yesus yang orang benar, maka orang itu tidak memperoleh firman di dalam dirinya.
Sampai di sini kira-kira paham enggak? Paham tapi tidak setuju. Gini, Berarti Anda menolak Yesus. Silakan. Enggak apa-apa. tidak mungkin pembunuhan itu direncanakan oleh Allah, itu tidak mungkin. Berarti tidak pernah difirmankan. Setuju. Pembunuhan itu pasti maunya si penguasa kejahatannya itu iblis. Berarti tidak pernah difirmankan dan tidak pernah direncanakan, artinya tidak ada dinubuatkan penebusan dosa melalui pembunuhan terhadap Yesus. Ketika ada nabi lain yang mencoba dibakar tetapi api didinginkan, itu kan juga tidak ada firman juga sebelumnya kan. Memang itu keinginan Tuhan memilih dan mengutus nabi itu untuk suatu tujuan, tetapi keinginan untuk membakar nabi itu kan keinginan iblis. Oke. Lalu menebus dosa dengan membunuh Yesus itu keinginan siapa? Ya keinginan iblis. Pembunuhan itu keinginan iblis. Penebusan dosa bukan keinginan iblis. Oke, udah selesai Bisa kita. disatukan lah. Berarti selesai kita kan? Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu keinginan iblis kan? Iya, pembunuhan itu pasti kejahatan itu maunya iblis. Berarti penyaliban adalah simbol Kemenangan atas iblis dengan kebangkitan. salah Anda. Kok dibalik lagi? Penyaliban itu adalah simbol iblis karena keberhasilan iblis membunuh Yesus. Tadi Anda kan sudah menjawab, tidak ada keinginan Tuhan membunuh Yesus. Yang mau membunuh Yesus itu adalah iblis. Ketika Yesus kemudian disalibkan, artinya Yesus dibunuh, arti itu kemenangan bagi iblis. Ya, tetapi akhirnya iblis dikalahkan juga dengan kebangkitan. Tidak ada cerita itu, nggak ada cerita itu, nggak ada. Ya, ada. Nggak ada cerita itu. Ketika Yesus berhasil dibunuh, semuanya hancur lebur. Apapun propaganda yang muncul berikutnya, dia dibangkitkan dan bla bla, itu sudah karya iblis, bukan lagi karya Tuhan. Ada nggak kemudian Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Tak ada. Justru kalau Anda membaca Amsal 21 nomor 18, ketika Yesus kemudian dibawa, ingin ditangkap, ingin dianiaya, Tuhan membiarkan atau tidak? Tidak. Makanya Petrus disebut iblis. Hei Petrus, kau adalah iblis. Kau batu sandungan bagiku. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia? Ini Yesus kalau dibiarkan ditangkap pasti dibunuh. Tapi yang dipikirkan oleh Tuhan bukan itu. Yang dipikirkan oleh Tuhan adalah ketika kalian berusaha membunuh utusanku, maka aku akan menggantikannya dengan orang yang lain. Itu keinginan Tuhan. Mana buktinya? Baca Amsal 21 nomor 18. Orang fasik, orang pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Itu keinginan Tuhan. Berarti ketika Yesus ditangkap itu keinginan Tuhan baru muncul di situ supaya dia. Oh bukan, yang ditangkap itu bukan Yesus. Yang ditampar, yang dianiaya, yang diludahi, yang diseret ke bukit Golgota itu bukan Yesus. Iya. Sekarang coba kita kembali ke pengaitan antara Alkitab dengan Al-Quran tadi. Iya, silakan. Itu bukan Yesus kan? Oke, mari sebelum kita pindah ke Al-Quran, coba saya kasih analisa sederhana melalui Bible. Coba Anda lihat di dalam Markus 14, apa yang tertulis di sana. Yang tertulis di sana di data nomor 50-nya, 1, dikatakan begini. Lalu murid semuanya lari meninggalkan Yesus. Berapa murid yang lari meninggalkan Yesus? Berapa murid Yesus? 12. 12. Oh, Yudas nggak ikut. Berarti 11 kan? 11. 11 murid lari meninggalkan Yesus. Itu 1. Nomor 51-nya, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi anak muda itu melepaskan kainnya dan lari dalam keadaan telanjang. Siapa anak muda ini? Ingat, 11 murid sudah lari duluan. Anak muda ini siapa? Oke, artinya begini. Jadi menurut secara tidak langsung abang mau mengatakan begini kan? Ada dua sosok yang diserupakan. Yang pertama, Yudas yang diserupakan menjadi Yesus kemudian ditangkap.
Kemudian Yesus ini diserupakan lagi menjadi anak muda, kemudian lari dengan keadaan telanjang. Nah, itu kan itu sudah dari jauh itu, Bang. Oh, sabar. Allah mau menyelamatkan Jangan tergesa-gesa. Jangan Allah mau tergesa-gesa. menyelamatkan Yesus dengan lari telanjang, kan tidak masuk akal itu. Jangan tergesa-gesa. Di situ dikatakan bahwasanya orang yang lari dalam keadaan telanjang melepaskan kain. Betul? Iya, itu artinya abang mau mengatakan Yesus yang diserupakan menjadi anak muda itu, kan? Tunggu dulu. Siapa yang menggunakan kain lenan? Anak muda. Siapa itu? Ya tidak diceritakan, tidak disebutkan namanya. Baca Memang- Yohanes 13 nomor 4. Baca Yohanes 13 nomor 4. Hanya kemudian kalau Allah mau menyelamatkan Yesus dengan cara lari telanjang ini kan tidak masuk akal juga. Nah, berarti tidak lebih masuk akal lagi Tuhan disalib dalam keadaan telanjang. Ya, pasti ada kainnya telanjang. Loh. Di dalam kitab Anda sendiri mereka membagi-bagikan pakaiannya. Gimana Itu ceritanya? jubahnya yang dibagi, kemudian ada yang tersisa di apa? Tidak ada lagi yang tersisa. Mereka membagi-bagikan. Mereka menelanjangi Yesus. Itu lebih parah lagi Yang tuh. dibagikan jubahnya, pakaiannya, tapi yang tersisa itu yang penutup auratnya. Saudara, Yesus terlebih dahulu sebelum penangkapan menanggalkan jubah, lalu membungkus dirinya dengan kain lenan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Ya, Coba coba Anda ayat yang tadi di mana yang pakai kain? Yohanes 13 nomor 4. Hancur komputer. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Oke? Yesus kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Orang yang lari telanjang menggunakan kain apa? Kain lenan. Oh, jadi abang mengambil kata kain lenan ini untuk dikaitkan dengan anak muda tadi. Yes, karena dalam Yohanes 13 itu adalah sejenak sebelum perjamuan terakhir. Yesus melepaskan jubah, lalu menggunakan kain lenan di pinggangnya. Jubah sudah tak ada lagi. Hanya kain lenan. Dan kalau Anda menyangkal itu, bukankah ke-11 murid Yesus itu sudah lari? Sudah lari ke-11 murid. Dan bukankah sudah ada penangkapan? Kalau orang Roma dan orang Yahudi Anda tanya, siapa yang hendak kalian tangkap? Yesus. Yang lain? Enggak. Yesus Barabas mau enggak? Enggak mau. Kalau yang lari telanjang itu mau enggak? Enggak juga. Kami cuma ingin menangkap Yesus karena hanya Yesus yang kami cari. Pertanyaannya, bukankah Yesus kalian sudah tangkap? Kenapa masih mau menangkap yang lari tadi dengan telanjang? Artinya apa, kawan? Orang-orang Roma tidak mengenali Yesus. Makanya ketika Yudas diajak, apa kata Yudas? Yang aku cium itulah Yesus, tangkaplah dia. Karena orang Roma tidak mengenal siapa Yesus. Yang mana yang Yesus ini, yang mana. Kalau Yesus sudah ditangkap dan itu betul-betul Yesus, mereka tidak ragu. Karena Al-Quran mengatakan mereka ragu. Mereka tidak ada pengetahuan sedikit pun bahwa yang mereka tangkap itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Mereka ragu tentang apa yang mereka tangkap itu. Itu Al-Quran yang mengatakan. Kitab suci saya. Dan hari ini saya buktikan kepada saudara bahwa tentara Romawi yang menangkap Yesus itu ragu tentang tentang siapa yang mereka tangkap. Mereka mengalami pertentangan satu sama yang lain. Oleh karena itulah mereka ditanya oleh Yudas, siapa yang aku cium, tangkaplah dia. Itulah Yesus, jangan yang lain yang kau tangkap. Tapi apa yang terjadi? Ketika kemudian mereka sudah menangkap oknum yang mereka katakan Yesus, lalu ada orang menggunakan kain lenan, kenapa mau ditangkap juga? Karena mereka ragu yang mana sebenarnya Yesus. Murid-muridnya sudah pada lari, kok masih ada juga anak muda di belakang ini yang menggunakan kain lenan. Ketika mau ditangkap, harusnya kalau itu bukan Yesus, ngapain lu lari, tuyul?
Yang mau ditangkap itu Yesus, bukan engkau. Kenapa kamu kabur? Kau tinggal mengatakan, aku bom lo, aku Edis, aku bukan Yesus lo. Tapi karena dialah yang mau ditangkap jadi sasaran, dia lari. Itu sinyal bahwa Yesus tidak ditangkap. Yang ditangkap adalah orang yang menggantikan dirinya.